Oke, kita akan lanjutkan ke microcontroller ya. Kita akan lanjutkan ke microcontroller. Ini walkwie-nya masih agak loading di saya. Kalau misalkan masih agak loading, nanti saya coba menggunakan simulator Tinkercad ya, supaya agak cepat gitu ya. Tinkercad. Oke, sebentar. Oke, kemarin tuh sebetulnya kita udah bikin satu proyek ya, namanya kalau teman-teman ada yang ngeh, namanya kemarin kita bikin proyek lampu polisi ya, yang lampu merah hijau gitu ya, yang nyalanya bergantian ya. Oke, sebentar. Saya nambahin dulu Arduino. Kalau di sini kayak gini ya. Kalau di, saya coba pakai yang di Tinkercad aja ya. Takut ada masalah lagi nih di Wohu ini. Oke. Nah, kita akan coba nambahin satu LED sekarang sama satu push button ya. Nah, kita akan nyobain digital input dan output ya. Kalau di C++ komputer ya cuman gini aja sih. Untuk dasar input outputnya cuman kayak gini aja gitu ya. Mana tadi? Ya, cuman kayak gini aja. Input outputnya cuman bisa seperti ini gitu ya. Kalau di makanya apa ya? Ya membosankan juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita pelajarin. Nah, kita coba sekarang nambahin resistor ya. Tadi rangkaiannya sebetulnya teman-teman bisa ngikutin yang ada di sini ya. Kayak contoh ngerangkai LED. Nah, ngerangkai LED itu tambahin resistor di sini. Resistor yang 220 ohm ya di sini. Nah, ini katode berarti yang positif ya. Terus kita bisa nambahin ground ya, ground ke sini ke situ. Oke, kalau rekan-rekan mau pakai walkwie silakan ya. Mau langsung ke board langsung silakan. Jadi nggak perlu fokus ke saya ya. Kalau mau pakai Tinkercad sama saya juga silakan. Oke. Nah ini nambah karena si button ini butuh 5 volt ya. Kita juga harus bikin terminal 5 volt ke ininya. Nah gini ya. Nah, baru kita rapikan lah ya biar nggak berantakan banget. Nah saya kasih warna merah. Nah udah. Sekarang kalau misalkan push button ini butuh 5 volt ya tinggal tarik dari sini kan. Nah pakai kabel jumper tinggal tarik ke sini. Ah udah. Kemudian kalau butuh ini, maaf ini harusnya 220 ohm ya. Saya ganti jadi 220 ohm. Nah gitu. Untuk yang ini baru kita pakai yang 1K ya. Nah ini nyambungnya ke sini tuh. Kayak gini. Tuh. Nyambung ya. Ini artinya kaki yang ini nyambung segini ya. Karena breadboard tuh nyambungnya segini-segini. Tuh. Nah terus untuk yang LED. Untuk bisa mengendalikan LED ya. Misalkan saya mau konekkan dia ke pin berapa ya? Pin 9 lah ya. Pin 9. Nah, misalkan saya mau konekkan dia ke pin 9. Nah gini kan. Nah gitu. Ini warnanya saya coba jadi warna yellow ya. Nah ini bisa, jadi nanti si lampu ini bisa dikendalikan oleh pin 9 ya, tinggal di coding aja. Nah sekarang untuk mendapatkan data di sini ya kakinya. Nah dari sini kita pasang ke misalkan pin 8 lah ya, sebelahnya ya. Nah pin 8. Nah gini, kita coba pasang ke, nah gini. Ini dirapikan aja. Nah saya kasih warna hijau ya. Nah gitu. Baik. Nah, kalau di microcontroller, sebetulnya teman-teman juga bisa bikin input output kayak tadi ya, kayak di C++. Jadi ada input masuk dari user bisa gitu, kemudian keluaran dari user dari layar juga bisa. Tapi kita coba menggunakan digital ya, digital input output. Di mana yang menjadi output itu LED-nya ya. Ini digital outputnya, digital inputnya itu dari dari push button ini ya, dari push button ini. Oke, ngodingnya saya akan lakukan di sini ya, karena kalau di Tinkercad ini nggak enak ngodingnya. Nih, kodenya tuh kayak gini tuh ya. Ini tapi ini bisa diubah ke teks ya. Nah, cuman gak enak ngode di sini nggak kelihatan. Jadi saya akan coba ngodingnya di Arduino IDE aja. Nanti baru dikopas ke sana gitu ya. Oke,
Baik, untuk awal berarti kita harus bikin variabel ya, dan kita akan gunakan konstanta. Kenapa kita perlu konstanta? Karena nilai pin itu nggak akan diubah ya. Nilai itu pin itu nggak akan diubah gitu ya dalam pemrograman. Tidak akan tiba-tiba dirubah gitu ya. Jadi makanya kita gunakan konstanta. Dan tipe datanya kita gunakan byte ya, karena nilai pin itu bisa kecil ya, tidak lebih dari 25 neo. Jadi kita gunakan byte. Nah, untuk cara penulisan variabel itu teman-teman bisa menggunakan snack case uppercase ya. Jadi snack case uppercase tulisannya gede semua. Jadi bisa seperti ini nih, LED pin. Nah, boleh seperti ini. Misalkan LED pinnya tadi ke pin berapa? 9 ya. Nah, gitu. Kemudian bikin lagi satu lagi untuk nyimpan nilai button pin ya. Nah, bisa seperti ini sebetulnya. Button pin ke pin 8. Nah, untuk nyimpan nilai konstanta gitu ya. Saya rekomendasikan untuk bentuknya seperti ini, namanya snack case snack case uppercase. Snack uppercase namanya. Snack uppercase. Gitu aja, hurufnya gede semua, dipisahkan dengan underscore gitu ya. Untuk nyimpan nilai konstanta gitu. Nah, untuk yang si button, ini kan button tuh nanti kita perlu nyimpan nilai si buttonnya lagi dipencet atau nggak dipencet kan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tipe data boolean ya. Karena cuma dua tuh, dipencet atau nggak dipencet. Berarti dua ya. Nilainya dipencet atau nggak dipencet. Berarti gunakan boolean ya, yang dia nyimpen dua nilai. Berarti kita bisa gunakan button value ya. Nah, ini bisa menggunakan tipe namanya cara penulisan camel case. Ya, ini nilai awalnya nol ya, kita inisialisasikan nol. Kita deklarasikan button value dengan boolean, kita inisialisasikan nol ya. Nah, ini namanya camel case. Camel case namanya gitu ya, nama nama penulisannya. Sebenarnya bebas aja gitu ya, cuman saran saya tetap di apa diikutin gitu ya, etika atau cara penulisan variabelnya biar teman-teman gak susah buat baca codingnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya adalah kita akan ke point setup ya. Nah, di sini kalau kita pengen tahu nilai button ini seperti apa, berarti rekan-rekan tinggal gunakan serial ya, karena kita perlu komunikasi ke komputer untuk melihat data dari microcontroller gitu ya. Bisa gunakan yang 9600 bit per second ya. Kemudian di sini kita bikin pin mode, tulis LED pin ya, LED pin. LED pin ini berarti output ya, tentu aja, digital output. Kemudian satu lagi pin mode untuk button pin. Nah, button pin ini tentu saja input ya. Nah, gitu. Terus di point loop, nah di sini ada variabel button value ya. Kita tulis aja, kita panggil variabelnya button value. Kemudian sama dengan kita akan isi dengan pembacaan button ya, berarti digital read. Nah, digital read ini untuk membaca nilai dari digital input ya. Nah, kita bisa isi dengan button pin, gitu ya. Terus kalau mau dilihat, tinggal gunakan serial print line aja. Atau ya bisa seperti ini sih. Kita bisa tulis button value ya. Nah, kemudian bisa gunakan tambah ya untuk memasukkan button value. Biar nggak error, kita tambahkan string. Nah, kenapa kita tambahin string? Karena nilai nilai yang di fungsi print itu harus string gitu ya. Jadi kalau misalkan si button value ini kan nilainya boolean ya. Nah, kemungkinan dia nggak akan bisa gitu ya kalau nggak kita ubah dulu. Karena dalam satu fungsi ini harus string semua. Jadi kita bisa menggunakan casting ya dengan nambahin string untuk mengubah si data ini menjadi string. Gitu. Sekarang kita bisa tambahin delay 500 lah ya supaya dia lebih stabil. Nah, ini codingnya segini. Ini belum belum ke LED ya. Ini kita baru nambahin ngecek dulu status buttonnya ya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Kalau di sini. Oke, teman-teman sekali lagi kalau mau pakai Woki silahkan ya. Cuman saya terkendala jaringan terus jadi saya agak agak kapok ya pakai Woki. Nih, sekarang kita kan start simulation. Oh, ada yang error nih, bentar. Kurang titik koma ya.
Ntar ada yang error, button pin ditaruh button pin udah bener. Apa nih yang error? Yang atasnya Mas. Yang atasnya, oh ini. Oke, siap. Nah, iya button pin. Button B ini, oke. Baik, terima kasih ya koreksinya. Coba kita jalankan lagi. Nah, kita bisa lihat, kita klik tombolnya. Nih, serial monitornya ini ya. Nah, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, walaupun kecil ya. eh Bisa kelihatan button value-nya satu ya. Tuh, Kan ya, tuh, aku beliin. satu Bukan ya. apa sih dari uang. Apaan tuh? Eh, Beliin apa tuh? Oke, ini mohon maaf yang coret-coret nih. Jangan ya, tuh. Jadi nilainya pas dipencet satu ya. Pas dilepas nilainya nol. Dipencet satu, dilepas nilainya nol. Nah, sebetulnya kalau logiknya ya, kalau misalkan kita bikin logik nih, misalkan teman-teman ada proyek gitu ya, atau mungkin proyek kayak gini mungkin terlalu sederhana ya, atau ditugaskan sama dosen atau guru gitu ya, tolong buat coding Arduino kalau tombol ditekan, jika tombol ditekan, lampu nyala, jika dilepas mati. Nah, kalau misalkan tugasnya cuma sesederhana itu, sebetulnya nggak perlu bikin if, ya, nggak perlu bikin if seperti ini, nggak perlu kayak gini. If button value sama dengan satu. Kemudian kita nulis digital write lead pin high. Nih kalau pakai kondisional gini ya, ini kita belajar kondisional ya. Kemudian else, kita kan tinggal tulis di sini low ya. Nah gitu. Nah sekali lagi, kalau misalkan eh, tugasnya gitu ya, atau proyeknya cuman kalau tombol ditekan lampu nyala dilepas mati, maka rekan-rekan sebetulnya nggak usah pakai ini. Ya ini saya delete lagi. Jadi cukup kayak gini aja nih. Cukup seperti ini aja logiknya. Tulis saja digital write LED pin, kemudian masukin button value di sini. Udah gitu aja. Karena si button value ini menghasilkan nilai high dan low ya, menghasilkan nilai satu dan nol. Kalau misalkan dipencet nilainya satu, dilepas nilainya nol. Ini kalau kita coba ya. Kalau kita coba di Tinkercad, stop dulu. Maka hasilnya dipencet nyala, dilepas mati. Dipencet nyala, dilepas mati. Udah, emang kayak gitu. Karena memang nggak perlu gitu ya, nggak perlu ada apa namanya, nggak perlu ini, agak delay dikit ya, ini berarti harus dimasukin ke sini nih. Nah, dimasukin ke sini, delaynya di bawah gitu ya. Stop dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan logiknya seperti itu, nggak usah di ini ya, nggak usah di, nah cukup ini aja gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau logiknya, kalau misalkan tombol ditekan nyala, tombol tombol ditekan mati tapi dilepas nyala, nah itu mungkin baru baru bisa gunakan logik logik yang tadi gitu ya, logik if gitu. Dan sebenarnya masih masih bisa diakalin itu. Jadi kalau logiknya cuma seperti itu doang, bisa dibolak-balik juga sebetulnya gitu ya, bisa pakai input pull up, misalkan ini pakai input pull up juga bisa. Input itu akan berubah logiknya pakai input pull up, tapi nanti rangkaiannya juga nggak seperti ini ya, input pull up tuh. Coba aja dulu start simulation. Nah ya, rangkaiannya nggak seperti ini input pull up. Nah, tapi logiknya bisa ya tuh. Logiknya masih sama ini. Input pull up tuh nggak gini rangkaiannya. Rangkaiannya itu gini nih. Dia nggak perlu. Dia cuma perlu ground. Nah ini nggak. Ini tinggal dipasang ke sini. Nah gitu. Dia nggak perlu. Nah gini. Input pull up tuh. Dia nyala dulu. Dipencet. Mati. Codingnya cuma diubah, yang rangkaiannya diubah ya. Dirubah jadi gini. Jadi ini namanya rangkaian pull up ya. Maksudnya kita menggunakan. Nah ini sebenarnya nggak pakai resistor juga bisa. Jadi tinggal gini. Nah gitu. Gitu. Karena kita menggunakan resistor bawaan internal yang ada di ininya nih, di microcontrollernya gitu ya.
Nah, tapi logiknya jadi kebalik ini. Jadi dilepas nyala, dipencet mati gitu ya. Maaf, iya betul. Karena itu tuh ada di ini sih, ada di logiknya ya. Jadi kalau pakai pull up akan seperti ini gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini kita kan belajar logik ya. Jadi kalau logiknya itu cuman kalau dipencet nyala lampunya nyala, kalau dipencet nyala, kalau dilepas mati ya bisa gunakan seperti ini ya. Jangan gunakan logik yang lain gitu, yang jangan gunakan logik yang merepotkan dulu gitu ya. Jangan menggunakan conditional dulu. Cukup seperti ini aja ya. Simple gitu ya, seperti itu.